Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mulai Agustus 2025, seluruh peserta didik dari tingkat SD, MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK, atau MA, SLB, pesantren hingga sekolah rakyat ini bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis ya. Jadi peserta didik akan diperiksa langsung di sekolah. Anak usia 7 hingga 17 tahun yang tidak bersekolah bisa datang ke puskesmas. Dan pagi hari ini kita di Dialog Palembang pagi ini kita akan membahas ini terkait untuk menjaga generasi sehat dan cek kesehatan gratis untuk siswa. Kita sudah terhubung ya melalui via Zoom kami pagi hari ini bersama PLT Kepala SD Negeri 62 Palembang, ada Ibu Desi Karlina SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Assalamualaikum Bu Desi, mungkin bisa open mic-nya Bu Desi. Di sini sudah kedengaran Bapak Ibu? Sudah kedengaran, baik. Sehat kabarnya Bu Desi pagi hari ini Bu Desi? Semangat ya, sehat alhamdulillah Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Bu Desi. Selain bersama PLT Kepala Sekolah SD Negeri 62 Palembang Bu Desi Karlina, kita juga sudah terhubung melalui via Zoom bersama praktisi pendidikan UIN Raden Patah Palembang, ada Bapak Dr. Afriantoni MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Afrian. Selamat pagi, Bu. Sehat Ya, kabarnya sehat. Pak? Alhamdulillah sehat Pak Afriantoni ya untuk pagi hari ini ya. Dan nanti kita juga akan bersama narasumber kita, salah satunya Dr. Syafira Sepriana MKes. Ini merupakan PJ cek kesehatan gratis ya dari Puskesmas Sabo Kingking. Dan tentunya kita sebelum bersama Dr. Syafira dan Pak Afriantoni, kita ke Bu Desi Karlina dulu. Bu Desi, untuk Sekolah Negeri 62 Palembang sendiri, ini untuk cek kesehatan gratisnya sejauh ini seperti apa nih Bu Desi? Baik, untuk cek kesehatan saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Puskesmas Sabo Kingking Ibu dari beberapa bulan yang lalu. Terus tepat waktu juga kemarin sudah tanggal 4 Agustus sudah terlaksana dengan baik Ibu. Sejauh ini apakah juga sudah diberikan sosialisasi kepada orang tua bahwa di sekolah nanti akan ada cek kesehatan gratis untuk siswa-siswi di SD Negeri 62 Palembang? Baik, sudah Ibu, sudah diberikan seperti lewat WA, lewat sosialisasi di komite, sudah Ibu. Sejauh ini gimana nih Bu, antusias dari siswa-siswi dan wali murid juga? Adakah mungkin dari wali murid setempat mungkin yang tidak memberikan izin ini untuk pemeriksaan kesehatan gratis yang akan dilakukan oleh sekolah ini? Itu kan ada ini ya Bu, ada surat pemberitahuan Edaran ya? bahwa ada surat izinnya juga dari puskesmas tersebut. Jadi walaupun ada juga yang belum, itu jadi koreksian kita Bu, kenapa nanti kita tindak lanjut tapi tidak seberapa. Ini untuk pelaksananya berapa hari nih Bu Desi? Kalau kemarin pas tanggal 4 kemarin untuk kesehatan gratis 1 hari full tapi. Full, berarti sudah kena semua. Berarti sudah dalam 1 hari ini siswa-siswi sudah diberikan cek kesehatan gratis ya Bu ya? Sudah karena terorganisasi Bu, sudah terlaksana dengan ada tekniknya, jadi mereka itu tidak jadi nyaman untuk cek kesehatannya gitu. Kalau misalnya kan zaman-zaman dulu kalau kita itu ada kayak sejenis imunisasi ya Bu ya di sekolah yang dilakukan di sekolah. Nah ini pemeriksaan di tingkat SD sendiri apa saja nih Bu untuk siswa-siswinya? Apakah dari ada imunisasi juga atau kesehatan gigi, ada pemeriksaan yang lain-lainnya seperti apa nih Bu Desi? Kalau pengalaman saya Bu udah dua kali untuk 1 semester kemarin, Oke. semester ini. Jadi punya pengalaman begini Bu, waktu ada hasil dari yang
kami kan setelah ada proses pelaksanaan, hasilnya pun kami dipanggil lagi ke Puskesmas Sabukeking. Ternyata ada yang mengejutkan juga Bu, hasil rekapnya itu. Apa tuh Terus Bu? sekarang rekapnya itu seperti telinga, mata, gigi itu kan. Kalau yang sekarang kan saya ungkapkan kepada anak-anak supaya pemeriksaannya itu, taunya kan kalau disuntik kan takut tuh. Iya betul. Jadi pakai bahasa anak-anak Bu, apalagi kelas 1 itu antusias senang. Terus saya mengapa sangat senang pemeriksaan itu, terus anak-anak kemarin itu terlaksana dengan terkendali karena sudah ada pengalaman yang kemarin. Hasil dari pengalaman kemarin Bapak Ibu sangat terkejut juga saya. Kalau bahasa kita tuh telinga anak itu kurang dibersihkan mungkin. Apa ya, orang tuanya mungkin hal-hal yang sederhana itu Bu. Nanti sudah kami sampaikan kepada orang tuanya. Berarti ini sudah kegiatan yang kedua ya Bu ya untuk di semester ini ya Bu ya? Oke, Bu Desi, kalau misalnya dapat diceritakan, ini kan tentunya kalau untuk memberikan edukasi kepada anak sekolah dasar ini kan cukup sulit lah ya Bu ya, bisa dikatakan seperti itu. Tadi yang disampaikan Bu Desi kalau anak-anak ini takut sama suntikan, apa mungkin yang dilakukan dari guru-guru sekolah tempat Ibu yang apa ya, tantangannya tersendiri lah Bu untuk memberikan edukasi kepada sekolah tingkat SD nih Bu? Tantangannya ya ada kelas 1 ya Bu sama kelas 2 itu ya. Jadi ini pengalaman yang sangat luar biasa ya. Jadi kita masukkan di kelas. Rencananya Bu ya kalau kedepannya lagi kalau untuk ini kalau untuk bias kemarin dengan pendekatan gurunya secara keibuan lah, kebanyakan kan kalau kelas 1 itu kan ibu guru ya, jadi insya Allah bisa. Nah kalau untuk kedepannya pengen lah Bu untuk lebih tidak lagi ada pengurangan lagi, misalnya aduh disuntik tuh gini, pengennya ada program dongeng gitu, dongeng kesehatan. Jadi anak tuh edukasinya melewati dongeng gitu Bu, boneka gitu. Lebih bisa masuk ya Bu ya ke sekolah-sekolah tingkat dasar ya Bu ya. Baik, kita ke praktisi pendidikan dari UIN Raden Patah Palembang. Kalau untuk hal tersebut, pendapat Bapak ini tentang program cek kesehatan gratis bagi siswa sekolah, dan ini mungkin bagaimana program ini sebenarnya dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa nih Pak? Halo Pak Priantoni. Halo Pak Priantoni. Ya silakan. Ya kedengeran. Iya, kedengeran nggak? Kedengeran Pak, silakan Pak. Halo. Pak Priantoni, mungkin bisa dengar suara Dela? Halo. Baik. Halo Pak Priantoni. Dengar. Ya, silakan Pak Priantoni. Jadi gini, pertama kan kita dari pendidikan sangat mengapresiasi kebijakan ini, karena kebijakan ini bukan sekedar kebijakan di lokal, tapi memang betul-betul kebijakan dari program visi misi dari Presiden kita Prabowo Subianto ya secara nasional. Nah tentu yang jadi kita garis bawahi bahwa cek kesehatan gratis ini harus ada tindak lanjut dari apa saja yang ditemukan di lapangan. Karena kita intinya kan tujuan daripada program ini selain melihat kondisi objektif setiap anak, yang apakah kondisi fisiknya ataukah kondisi yang kurang atau yang mana itu kan, nah, tapi dia harus dilakukan upaya-upaya preventif yang lebih lanjut seperti itu. Nah, kemudian kalaupun ada problem tadi misalnya disebutkan oleh Ibu Desi tadi, misalnya ada gangguan telinga, misalnya ada gangguan mungkin ada pernapasan atau TBC nanti ditemukan dan lain sebagainya. Nah ini memang harus segera juga bagaimana pemerintah juga harus menindaklanjuti itu baik dari BPS. Baik, Pak Priantoni, bagaimana dengan kalau ada wali murid yang menolak puskesmas atau yang dipercaya sebagai penyambung daripada pemerintah untuk melaksanakan tes kesehatan gratis tersebut.
Saya pikir seperti itu, Mbak. Baik, Pak Friantoni, bagaimana kalau misalnya ada wali murid? Halo, bisa mendengarkan suara Dela, Pak Friantoni? Halo, baik, mungkin kita akan mencoba untuk menghubungi. Ya. Dengar. Kita kembali ke Pak Afriantoni. Tapi sebelumnya sudah hadir bersama kami di studio kita bersama Dr. Syafira Sepriana MKes. Ini merupakan PJ cek kesehatan gratis dari Puskesmas Sabokingking. Selamat pagi dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat kabarnya dokter untuk pagi hari ini? Alhamdulillah dokter ya. Ini untuk dari Puskesmas Sabokingking sendiri, ini apakah juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan atau juga sekolah-sekolah yang terdekat untuk melakukan cek kesehatan gratis ini kepada siswa-siswi di sekolah nih dokter? Ya benar, jadi kita udah memang koordinasi dari Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan dan dengan Kementerian Agama untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Dan ini kalau untuk cek kesehatan gratis yang diprioritaskan itu seperti apa dokter cek kesehatannya? Jadi yang kita prioritaskan pertama dari screening kejiwaan, kemudian ada status gizi, screening merokok, tuberkulosis, kemudian dari tes kebugaran, kemudian juga pemeriksaan telinga, pemeriksaan mata dan gigi. Dari hasilnya apakah sudah keluar nih dokter untuk di Puskesmas Sabokingking atau masih berlangsung cek kesehatan? Masih, jadi kita bertahap ya, dari SD, SMP dan SMA ini hari ini pun juga masih berlangsung untuk pemeriksaan kesehatan ke sekolah. Baik, selain bersama Dr. Syafira Sepriana MKes juga sudah hadir bersama kami ada Dr. Haikal. Selamat pagi, Assalamualaikum dokter. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya dokter untuk pagi hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dari Puskesmas Sabokingking juga ya dokter ya? Ya, betul. Baik, nah ini dokter, kalau tadi Dr. Syafira juga mengatakan bahwa sudah berlangsung ya, masih berlangsung tahap cek kesehatan. Sebenarnya untuk mengecek kesehatan ini kan terutama anak-anak SD ya dokter Haikal ya, paling menjadi tantangan itu seperti apa nih dokter? Yang paling menjadi tantangan itu sebenarnya dari tahap persiapan pada saat kita melakukan pendataan. Itu sebelum kita turun ke lapangan itu kita ada melakukan kuesioner. Kuesioner itu kita buatkan link Google Form. Nah, diharapkan nanti seluruh orang tua murid itu mengisi dengan sesuai apa adanya data anak-anaknya. Nah, yang paling menjadi tantangan itu tidak seluruh orang tua murid itu yang mau mengisi. Berarti ada penolakan juga ya dokter ya? Ya, betul. Bahkan link Google Form kami itu sempat di-report karena dianggap melanggar privacy. Oh gitu. Ya. Jadi ada masyarakat atau wali murid juga memberikan kayaknya nggak deh untuk cek kesehatan gratis kepada anak-anaknya gitu ya dokter ya? Iya betul. Baik, dokter sebelum kita lanjut kita ada penelpon dulu ya pagi hari ini sudah ada pendengar kita, ada Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan. Selamat pagi Mbak Dela. Sehat kabarnya pagi hari ini Pak Ahmad Irwan? Alhamdulillah. Apalagi suara Mbak Dela, aduh begitu. Wih, Masya Allah. Pagi hari ini kita bersama keempat narasumber kita ya. Ada PLT Kepala SD Negeri 62 Palembang Ibu Desi, terus juga praktisi pendidikan UIN Raden Patah Palembang Bapak Dr. Afriantoni, ada Dr. Syafira dari PJ Cek Kesehatan Gratis Puskesmas Sabokingking bersama Dr. Haikal. Silakan. Alhamdulillah nyambung nih sebenarnya ya. Assalamualaikum Bapak narasumber. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irwan Syahpauji Putra dari Jawa Barat ke Bandung Timur, anak buahnya KDM. Iya jauh nih pendengar kita. Begini Pak, tentang masalah kan ada program cek kesehatan gratis. Nah mungkin saya selalu sebagai masyarakat, sebagai orang tua murid, di sinilah program dua hal saya soroti. Program makan gratis di sekarang program saya mendukung sekali, tetapi yang saya inginkan satu sudut selesaikan. Masalah program makan gratis sebelum begitu efektif, perlu semacam ada peninjauan ulang. Nah, sudah datang lagi program yang baru. Jadi bagaimana kalau ini tidak selesai? Saya kira kalau cek kesehatan gratis tidak akan menimbulkan banyak permasalahan karena langsung medisnya yang datang. Coba kalau makan gratis kan melibatkan berbagai instansi. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi saya masalah program makan gratis bukan tidak mendukung tapi perlu ditinjau ulang. Saya begini Pak, saya kan duduk
penduduk saya orang Kabupaten Bandung Timur, tapi beraktif di sehari saya di Kabupaten Garut. Nah, Kabupaten Garut contoh sebagai 415 desa, Pak, 5 kelurahan. Satu desa pun belum tersentuh itu masalah makanan. Cuman baru kelurahan aja yang tersentuh, daerah kelurahan. Jadi nah di sini karena banyak melibatkan instansi, itu juga tidak memenuhi standar, Pak, makan gratis apa yang dikeluarkan pemerintah. Memang program pemerintah bagus, tapi pengelolaannya itu yang banyak tidak amanah. Nah, saya kira cek kesehatan gratis saya sangat mendukung. Saya kira kalau program cek kesehatan gratis itu adalah tidak banyak menimbulkan permasalahan, langsung medisnya datang, tidak melibatkan inilah itu dan sebagainya. Orang kan melibatkan pihak UMKM, Pak. Nah, itu mohon penjelasan dari Bapak narasumber. Terima kasih. Baik. Saya setiap program pemerintah pasti saya mendukung. Cuman bagaimana kalau toh tidak efektif, kurang efektif, perlu ditinjau ulang, perlu diarahkan lebih berapa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Maaf atas segala kekurangan saya sebagai masyarakat biasa, masyarakat yang awam mungkin tidak lepas dari kesalahan. Baik. Mohon diluruskan sama Bapak narasumber kalau saya salah. Terima kasih untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Sebelum kita ke dokter, kita ke praktisi pendidikan UIN Raden Patah Palembang, Pak Afriantoni. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Afriantoni. Oke, ya, terima kasih dari Pak Ahmad Irwan. Tadi ya. Intinya begini, kalau kita memandang satu permasalahan, maksudnya kita mungkin ada yang mungkin berpendapat setuju, ada yang tidak setuju. Yeah. Tetapi kalau perspektif kami bahwa berdasarkan manfaat. Jadi kesehatan gratis ini tentu manfaatnya sangat positif sekali bagi masyarakat. Tapi mungkin kita nggak tahu ya dampaknya, mungkin kalau dibandingkan dengan makan bergizi gratis mungkin beda, karena dampak ekonomi yang lebih dominan di situ. Misalnya ada pergerakan penjualan dan lain sebagainya dari masyarakat, itu mungkin sektor UMKM dan lain sebagainya. Saya pikir itu juga positif. Nah, tapi kan kesehatan ini kan menyangkut fisik yang ada setiap anak-anak kita. Tentu kita berharap anak-anak kita itu dengan dikasih makan gizi gratis, dia meningkat kesehatannya, tapi juga tetap dijaga supaya tetap stabil seperti itu kan. Nah, artinya kalau kita berorientasi pada manfaat, saya pikir ini kita ya. Nah, karena tadi yang menjadi temuan dari Ibu Desi tadi itu baru hal yang kecil, temuan telinga dan sebagainya. Tapi itu nanti banyak lagi temuan-temuan lain dari pihak kesehatan. Maka dari itu kalau kami fokus bagaimana ini juga harus ditindaklanjuti, jangan dibiarkan. Tinggal berkoordinasi dengan orang tua siswa, kemudian orang tua siswa juga proaktif juga, kemudian sekolah puskesmas dan sebagainya juga harus berkoordinasi supaya nanti betul-betul dijaga. Jangan setelah ditemukan dibiarkan. Nah, ini yang jadi catatan itu. Oke. Ya. Kita kembali ke Bu Desi dulu. Bu Desi, kalau misalnya di sekolah SD Negeri 62 Palembang ini program untuk makan gratis juga masih berlangsung kah? Kalau untuk SD 62 belum, Ibu. Insya Allah September. Oke. Ini jalan. Jadi belum berlangsung ya untuk program makan gratisnya di SD Negeri 62 ya? Insya Allah September. Insya Allah September. Oke, kita kembali ke Dr. Syafira sebelum ke Dr. Haikal. Bisa ditanggapi juga Dr. Syafira tadi pernyataan dari Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur tadi. Ya, alhamdulillah kalau untuk pemeriksaan gratis ini kan kita bekerja sama dengan puskesmas. Jadi kita datang langsung ke sekolah. Jadi ini menjemput bola ya? Iya, kita menjemput bola. Jadi sebenarnya efektif dan sangat bermanfaat untuk mendeteksi berbagai macam penyakit. Jadi kalau kita sudah screening nanti akan ketahuan lebih untuk menyadari penyakit-penyakit yang memang perlu kita tangani secara cepat gitu. Jadi alhamdulillah program ini sebenarnya sangat bermanfaat dan sangat baik untuk masyarakat gitu. Baik. Kita terima telepon dulu. Ada yang ingin bergabung lagi? Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Kiwai ya. Ya. Di Batu Raja. Ya. Silakan Pak Kiwai. Narasumber ya. Saya ingin dapat ini Pak Kiwai dari Batu Raja. Ini
anak buahnya Pak Hade, kayak Pak Irwan tadi, Pak KDM ya. Ini Pak Hermanderu ya? Iya, ini anak buahnya Pak Hade. Salam Silakan. ke Pak Irwan tadi ya, Pak Iya. Irwan KDM ya. Iya. Ini kalau menurut saya, pertama kalau menanggapi yang makan gratis tadi, kalau menurut saya lebih efisien itu uang berapa jumlah satu orang mendapat makan ya dikasihkan orang tua, jadi nggak repot dapur untuk ini dapurnya. Kalau dikasihkan dia ke orang tua yang makan sak di rumah, itu menurut saya. Nah, kedua masalah kesehatan di sekolah itu yang cek gitu, kalau menurut saya lebih efisien dibuatkan UKS ya, usaha kesehatan, diadakan poliklinik di setiap sekolah. Sedangkan kita tenaga paramedis banyak yang nganggur. Tiap tahun namatkan dokter, namatkan paramedis, perawat, semua macam ini. Diberdayakan aja itu. Ya walaupun nggak di ASN, bagaimana apa istilah SPK, surat perjanjian kerja, kontrak per tahun, bisa memberdayakan yang pengangguran paramedis. Dan kalau ada poliklinik, pendekatan antar paramedis kesehatan di sekolah lebih efektif. Enggak tahun sekali, mereka terkejut. Nah, kalau ada ya, biasa membawa antara paramedis dengan anak muda, dia mau cek apa enggak, mungkin orang tuanya kemudian biasa ini kan diadakanlah cek spesialis bulan sekali pagi. Itu adalah menurut saya. Nah, itu aja tanggapan saya. Bagaimana kira-kira menurut Bapak narasumber itu? Iya. Itu aja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pas ada Dokter Haikal. Ini dari usaha kesehatan sekolah ya dokter ya? Ya, saya sebagai koordinator UKS. Oke, Puskesmas Sabukingking ya. Sabukingking. Nah, ini boleh ditanggapi dokter. Baik, kalau boleh tadi dirangkum tentang UKS dihidupkan lagi UKS yang ada di sekolah-sekolah itu. Kalau untuk zaman sekarang ini seperti apa sih dokter? Ya, kalau sebenarnya kalau saya kebetulan baru megang UKS di tahun ini, dan itu pun saya sudah mencoba untuk menerapkan, membagikan bagaimana penerapan UKS di sekolah berdasarkan petunjuk teknis yang ada. Jadi langkah pertama yang saya lakukan itu adalah membagikan juga, membuatkan link untuk diisi oleh guru UKS mengenai kelengkapan sarana dan prasarana ruang UKS di sekolah. Nah, kalau kita sendiri di Puskesmas Sabukingking itu memiliki sekitar 30 sekolah yang terbagi dari SD, SMP dan SMA, dan setelah kita lakukan penilaian itu memang dari sarana dan prasarana UKS sendiri itu masih sangat kurang dari yang standar idealnya. Jadi saya harapkan dari Dinas Pendidikan itu harusnya lebih aware lagi terhadap UKS di sekolah. Seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin yang terakhir dulu sebelum kita kembali ke dokter yang ada di studio, ke Bu Desi Karlina. Bu Desi, harapannya untuk generasi sehat, untuk mengecek kesehatan gratis untuk siswa, apa harapannya Bu Desi? Silakan Bu Desi. Wah, harapannya sangat senang sekali ya kalau kemarin itu udah ada program gratis kesehatan. Kami bekerja sama juga dengan Puskesmas Sabukingking. Itu juga ada anak-anak yang kurang pendengarannya, matanya, terus ada paru-paru. Kami langsung dipermudah untuk pengobatan anak tersebut. Kalau untuk kedepannya Bu ya, mungkin kami akan lebih dalam lagi ke kurikulum kami. Jadi kami itu bisa meningkatkan materi pelajaran, bisa kami kaitkan dengan IPA, olahraga, dan kalau untuk ekstrakurikuler juga bisa kami adakan kampanye lomba tentang kesehatan, atau bisa kami buat juga seperti poster, terus puisi atau dan lain-lain. Kemarin memang sudah di kerjasama dengan Sabukingking, memang kami lagi ini ya Pak Haikal, dokter, KS-nya lagi dihidupkan lagi Bu. Kami sudah menyiapkan dokter kecil, mungkin nanti Pak Haikal panggil lagi kami ya Pak untuk mempersiapkan dokter kecil. Untuk Puskesmas Sabukingking kami sudah siap Pak dokter kecilnya. Terus lanjutnya lagi untuk dalam budaya sekolah juga bisa Pak Bu mendorongkan setiap penerapan kebiasaan hidup sehat seperti mereka mencuci tangan, sarapan sehat, dan olahraga pagi. Itu aja Bu. Baik, kita ke Pak Afriantoni. Pak Afriantoni selaku praktisi pendidikan UIN Raden Patah Palembang, harapannya Pak untuk program cek kesehatan gratis untuk siswa di Sumatera Selatan. Silakan Pak Afriantoni. Oke, terima kasih Bu. Jadi kita berharap bahwa program ini dapat terus berlanjut dan bermanfaat bagi masyarakat, dan kemudian untuk orang tua juga himbau ya agar juga proaktif ya, kemudian juga orang tua siswa juga
berkolaborasi ya dengan program ini, sehingga nanti harapan dan tujuan daripada program ini dapat tercapai, yaitu dalam rangka meningkatkan keterjagaan kesehatan anak di seluruh Indonesia. Saya pikir seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Bu Desi dan Pak Afriantoni untuk waktunya melalui via Zoom. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pendengar, itu tadi bersama PLT Kepala Sekolah SD Negeri 62 Palembang, ada Ibu Desi Karlina SPD, dan praktisi pendidikan UIN Raden Patah Palembang ada Bapak Dr. Afriantoni MPDI. Nanti kan kita akan berbincang lebih lanjut masalah kesehatan bersama Dr. Syafira Sepriana MKes. Ini PJ cek kesehatan gratis Puskesmas Sabokingking, dan Dr. Gigi Haikal ini merupakan koordinator dari UKS Puskesmas Sabokingking. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Tadi kalau kita sudah berbincang bersama PLT Kepala Sekolah SD Negeri 62 Palembang, ada Ibu Desi Karlina SPD, dan tadi juga bersama praktisi pendidikan UIN Raden Patah Palembang, ada Bapak Dr. Afriantoni MPDI, dan di studio juga masih bersama kami bersama Dr. Syafira Sepriana MKes. Ini merupakan PJ cek kesehatan gratis Puskesmas Sabokingking, dan ada koordinator UKS dari Puskesmas Sabokingking Dr. Gigi Haikal, dan juga hadir langsung bersama kami Kepala Puskesmas Sabokingking ada Dr. Kiki Ayu Marlina MKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya, Dokter? Alhamdulillah sehat. Ini di studio sudah bersama 3 dokter langsung ya untuk pagi hari ini. Mungkin pendengar ingin bergabung kembali, kami persilakan di line telepon kami di 0711369977, dan kami juga terima melalui line WhatsApp
WhatsApp kami di 082179279010. Siaran ini live di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, di RRI Digital, dan di rri.co.id. Kita ke Dokter Kiki dulu selaku Kepala Puskesmas Sabukingking. Dokter Kiki, kalau misalnya yang disoroti di Puskesmas Sabukingking ini terhadap kesehatan siswa-siswi itu seperti apa nih dokter? Terima kasih Mbak. Jadi kalau untuk cek kesehatan gratis ini itu yang disorot adalah kesehatan siswa secara menyeluruh. Jadi ini kita program dari Kementerian Kesehatan dan ini adalah salah satu dari hadiah gitu ya, hadiah dari Bapak Presiden kita untuk cek kesehatan gratis untuk anak-anak ini dari usia 15 tahun sampai 17 tahun. Nah, yang paling disorot itu adalah kesehatan secara menyeluruh anak-anak, terutama kesehatan fisiknya, tapi sekarang juga termasuk kesehatan mental anak. Jadi di dalam pemeriksaan CKG itu juga ada pemeriksaan kesehatan mental anak. Kalau dulu sebelumnya memang sudah ada program ini yaitu screening yang memang dilakukan setiap tahun, tapi pada tahun ini khusus dan akan berjalan sampai seterusnya ini adalah cek kesehatan gratis untuk anak-anak sekolah. Itu ditambah lagi dengan ada pemeriksaan kesehatan mental anak. Nah, itu adalah salah satu uji kesehatan yang terbaru ya. Kesehatan terbaru ya. Di cek kesehatan gratis pada tahun ini. Yang jadi yang paling penting pertanyaan kan ini kan adalah program terbaru untuk cek kesehatan mental. Kenapa menyorotin anak-anak bisa dikatakan yang di sekolah? Apakah memang isu tentang mental ini menjadi prioritas atau menjadi sorotan pemerintah juga nih dokter? Iya, sepertinya seperti itu ya Mbak ya, karena mungkin bisa dijelaskan oleh Dokter Safira juga apa-apa saja yang diperiksa. Nah, itu menurut saya sangat baik sekali ya, karena selama ini tidak ada pemeriksaan itu, tapi untuk cek kesehatan gratis anak ini ada cek kesehatan mental. Dokter, kalau seandainya ini kalau misalnya salah satu wali siswa tadi sempat dikatakan Dokter Haikal juga ada yang tidak mengisi Google Form. Iya gitu. Berarti kan mereka menolak gitu. Iya, benar. Nah, ini cara dari Puskesmas Sabukingking sendiri agar orang tua juga aware lah ya yang namanya kesehatan anak-anak itu, apa yang harus dilakukan dari Puskesmas Sabukingking sendiri? Ya, kalau kami sebenarnya Mbak sudah sebulan sebelum kegiatan ini kami sudah woro-woro ya istilahnya udah sosialisasi ya terhadap guru, nanti guru ke orang tua siswa gitu. Nah, jadi tindakan kami gitu kalau ada seperti itu biasanya kami koordinasi lagi dengan guru yang ada di sekolah, kemudian kami minta pendapatnya apa kendalanya, kira-kira kenapa orang tua ini tidak mau atau tidak berkenan untuk anaknya diperiksa cek kesehatan gratis ini. Kemudian kita juga berusaha membuat konten-konten yang menarik dan melibatkan anak-anak sebagai peran aktornya juga di dalam konten-konten tersebut gitu. Nanti boleh dilihat di IG Puskesmas Sabukingking, itu kami berusaha mengajak anak-anak itu untuk merasakan euforianya itu ya. Jadi bukan hanya kami tapi anak-anak juga harus merasakan bahwa ternyata mengasihkan gitu cek kesehatan gratis ini. Berarti seperti itu. Seperti memberikan edukasi pendidikan ini sambil belajar dan juga sedikit bermain ya dokter ya. Iya, benar. Baik, kita kembali ke Dokter Syafira. Dokter, kalau tadi kan berbicara mengenai tahun ini adalah adanya cek kesehatan mental. Jadi ini adalah isu utama, mungkin memang selain pembulian ini bisa menghilangkan nyawa seseorang juga kan, banyak di sekolah-sekolah itu terjadi. Nah, sebenarnya kalau untuk cek kesehatan jiwa sendiri, penemuan dari Puskesmas Sabukingking ada yang hasilnya sedikit aneh atau seperti apa nih dokter? Untuk sementara ini kita baru periksa jalan 2 sekolah. Sekolah. Sejauh ini belum ketemu yang aneh-aneh. Mungkin dipengaruhi juga karena kan kuesioner ya. Untuk screening kesehatan jiwa ini kita melalui kuesioner ya dari Google Form dan masih banyak yang wali siswa yang belum mengisi gitu. Jadi kalau kita screening secara langsung itu belum ada sih kalau sejauh ini yang ditemuin. Jumlah sekolah untuk di Sabukingking sendiri yang akan melakukan cek kesehatan berapa banyak Dokter Kiki? Kalau untuk SD ada 15 sekolah, kemudian SMP ada 9 ya, SMA ada 8 ya. Ada 5. Oh, ada 5. Ada 5 ya. Lumayan banyak juga ya untuk di Puskesmas Sabukingking. Ini ada pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 082179279010. Selamat pagi Dokter
dokter izin bertanya tentang UKS tadi. Nah, kalau untuk zaman sekarang masih nggak sih dokter-dokter kecil atau seperti apa? Kalau zaman-zaman saya sekolah dulu ada pemilihan dokter kecil. Kalau sekarang untuk menjadi kriteria dokter kecil itu seperti apa di sekolah-sekolah? Mungkin ini Dokter Haikal. Silakan Dokter Haikal. Oke, baik. Untuk dokter kecil sendiri itu kita di tahun ini sudah mulai melakukan menggerakkan kembali dokter kecil, yaitu mengundang nanti perwakilan satu murid itu satu sekolah, itu nanti kita undang ke puskesmas bersama dengan guru UKS-nya, lalu kita berikan materi edukasi, pelatihan dokter kecil. Untuk kriterianya sendiri itu siapa saja muridnya yang kalau bisa yang pasti harus sehat dulu, karena sebagai dokter kecil dari diri sendiri dulu harus sehat supaya bisa nanti memberikan edukasi ke teman-temannya. Selain dari kesehatan, dan juga harus aktif mengajak teman-temannya untuk menerapkan pola hidup sehat. Baik, kita pertanyaan masuk lagi dari Infantri di Bukit. Selamat pagi dokter, saya seorang orang tua. Nah, ini anak-anak sudah untuk melakukan cek kesehatan gratis di sekolah. Bagaimana yang harus saya lakukan sebagai orang tua mengingat anak saya ini takut banget untuk disuntik? Nah, Dokter Kiki boleh dijawab, Infantri di Bukit. Ya, terima kasih Ibu. Sebenarnya nggak perlu takut, anak-anak juga nggak perlu khawatir, karena pemeriksaannya juga pemeriksaan rutin seperti biasa. Jadi pemeriksaan mata, telinga, gigi, kemudian ada tambahan kuesioner tadi untuk pemeriksaan kesehatan mental, kemudian pemeriksaan kuku gitu ya, dilihat semua. Jadi secara fisik itu anak-anak juga terlihat sehat dan bersih, yang pasti kelihatan bersih anak-anaknya. Jadi jangan takut karena bukan disuntik. Nah, itu beda lagi. Jadi antara CKG dengan yang disuntik kata Ibu tadi itu udah beda. Itu namanya bias, dan memang bulan ini adalah termasuk bulan imunisasi anak sekolah. Memang tahun ini bulan ini juga. Dan bias itu juga tidak semua untuk anak-anak ya Bu ya. Jadi tidak perlu takut anak-anaknya, karena ini memang pemeriksaan gitu. Jadi akan sangat rugi sekali kalau kita tidak tahu. Yang paling banyak juga sering kami lihat itu adalah pemeriksaan mata ya. Jadi anak-anak tuh sering kalau kita periksa mata ternyata ya cukup ini juga ya, kami pernah menemukan, Dokter Gigi Haikal pernah menemukan satu anak itu di SMP, ternyata dia memang tidak bisa melihat jauh, jadi dia rabun. Nah, setelah ditanya dengan gurunya ya memang berpengaruh juga dengan hasil belajarnya otomatis kan, karena si anak juga tidak bisa melihat dari jauh. Nah, itu sering kali dan ada beberapa yang kami temukan seperti itu. Kemudian juga kalau kenapa tidak periksa ya sangat sayang sekali gitu ya, karena kan nanti ada pemeriksaan telinga. Nah, seperti Dokter Haikal bilang di awal juga, itu ternyata banyak juga itu anak-anak yang ternyata telinganya kotor. Iya, telinganya kotor, misalnya kotornya keras gitu ya. Nanti kan bisa kita rujuk ke puskesmas. Biasanya kita kasih tahu ke gurunya juga, dan anak-anak sebenarnya punya raport namanya, raport kesehatan. Punya raport kesehatan, hanya saja ini mungkin ada kendala dari penyediaan raport tersebut. Karena kalau dari pihak kesehatan kita hanya memberi sebagian, tidak untuk semua murid sebagai contoh, dan kami harap itu bisa digandakan oleh pihak sekolah. Jadi kalau ada raport kesehatan itu sangat baik sekali. Hanya saja mungkin belum berjalan, mungkin belum digandakan lagi oleh sekolah. Jadi untuk ibu jangan takut anaknya, dan itu menyenangkan sekali pemeriksaan kesehatan sebenarnya. Oke, ini ada pertanyaan masuk lagi dari Pak Coki yang ada di Sukabangun. Izin bertanya dokter, kalau untuk program kesehatan gratis yang diadakan pemerintah di hari ulang tahun masyarakat itu apakah masih berlangsung atau seperti apa dokter? Dari Coki di Sukabangun, silakan Dokter Kiki. Ya, terima kasih Pak Coki. Masih, dan sekarang bukan lagi namanya cek kesehatan kesehatan gratis ulang tahun, tapi cek kesehatan gratis. Jadi tidak usah menunggu ulang tahun lagi. Ya, jadi semua boleh melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi untuk Bapak Ibu yang pendengar RRI boleh silakan ke puskesmas terdekat untuk melakukan cek kesehatan gratis dan tidak mesti menunggu ulang tahun. Persyaratannya apa dokter? Mungkin bawa KTP atau BPJS juga kah dokter? Iya, bawa KTP saja. Bawa KTP karena nanti kita akan masukkan di aplikasi Satu Sehat. Nanti di sana akan terdata semua kesehatan Bapak Ibu yang melakukan cek kesehatan gratis. Ini ke puskesmas terdekat ya dokter ya? Iya, ke puskesmas terdekat. Baik, ini ada pertanyaan masuk lagi dari
082179279010 dari Paris di Skip. Ini kalau kabarnya cek kesehatan gratis siswa-siswi ini juga menyasar ke anak-anak yang tidak sekolah ya dokter ya. Katanya langsung ke puskesmas terdekat. Apakah benar dokter? Dan kalau benar, ini persyaratannya seperti apa? Silakan dokter Kiki. Iya benar. Jadi semua anak-anak sebenarnya dari usia 0 tahun ya bisa. Ini untuk anak sekolah itu memang dijadwalkan oleh pemerintah itu memang di bulan Agustus dan sudah kick off-nya itu tanggal 4 Agustus. Jadi semua sudah serentak seluruh Indonesia anak sekolah di bulan Agustus. Dan di awal bulan Agustus kemarin sudah dimulai itu untuk sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat, dan ini sekarang kita sekolah umum dari SD sampai SMA. Jadi untuk anak yang tidak sekolah pun juga dicek kesehatan gratis. Untuk usia anak di bawah usia sekolah itu dilaksanakan di puskesmas, dan syaratnya cukup membawa mungkin kartu keluarga ya, karena ada nomor NIK-nya, ada NIK-nya. Baik, kita kembali ke Dokter Syafira. Dokter, kalau misalnya penyakit bisa dikatakan paling banyak yang ada di sekolah-sekolah atau dialami siswa-siswi itu paling banyak apa nih dokter? Jadi yang paling banyak kita ketemu kemarin memang rabun jauh dan serumen plak. Serumen plak itu impaksi pada kotoran telinga. Nah, jadi itu nanti kalau misal tidak ditindak lanjut bisa mengganggu dari proses belajar. Makanya nanti proses belajarnya kurang optimal. Karena kalau misal kita tidak sarankan untuk ke puskesmas atau ke FKTP untuk bisa bikin kacamata. Jadi kalau misal kita tanganin, otomatis nanti proses belajar mengajarnya lebih optimal gitu. Jadi pada saat sudah kelihatan hasil, oh ini banyak kotoran telinga, ini langsung dirujuk ke puskesmas? Ya, kita udah langsung edukasi di tempat sama siswa, dan kalau ada wali siswa dan ibu gurunya. Gitu. Nah, yang menjadi perhatian penting kan ini kan mereka banyak penemuan kotoran telinga. Apakah memang banyak yang tidak aware dengan telinga atau mereka bingung cara membersihkan yang baik dan benar gimana? Mungkin Dokter Syafira juga bisa memberikan edukasi cara membersihkan telinga yang baik dan benar itu seperti apa dokter? Jadi untuk kotoran telinga itu normalnya bisa kita bersihkan sendiri di rumah, bisa pakai cotton bud, tapi jangan gerakan yang memutar dan terlalu kuat. Kalau kita terlalu mutar dan terlalu kuat bisa melukai, kemudian ada yang bisa terlepas kapasnya. Jadi nanti terjadi corpus alinium atau kemasukan benda asing. Jadi sarannya itu kalau mau membersihkan telinga itu ada alat khusus ya untuk membersihkan telinga yang bentuknya lembut bahannya, tapi bukan cotton bud ya, ada sendiri itu. Nah, bisa menggunakan itu. Sekarang kan udah banyak yang jual yang pakai kamera, bahkan itu harganya murah. Kalau yang pakai yang besi-besi zaman dulu itu dianjurkan nggak dokter? Bisa, tapi butuh orang lain, jangan kita sendiri, karena kan nanti takutnya kecolok ya. Jadi mesti minta bantuan orang tua, ibunya gitu ya. Dan memang pada suatu kondisi ada beberapa orang yang memang kotorannya itu keras, dan itu biasanya karena keturunan. Jadi kalau untuk yang kotoran keras itu sama sekali tidak bisa dibersihkan sendiri, makanya butuh pertolongan dari medis. Makanya untuk yang kasus-kasus tersebut kita sarankan untuk berobat ke dokter gitu. Bisa ke puskesmas atau bisa pakai BPJS. Baik, kalau untuk pembersihan telinga sendiri yang kadang pakai sejenis untuk terapi di spa yang pakai api itu juga boleh nggak sih dokter? Itu kita tidak sarankan. Oh, tidak dianjurkan kalau di dunia kesehatannya dokter ya. Oke, nah jadi sudah tahu ya. Kadang kan mereka suka beli online ya dokter ya. Kalau bahasa Palembang tuh macak-macak di rumah. Nah, gitu kan, suka gitu berarti nggak dianjurkan dokter ya. Takutnya apalagi kita yang orang awam yang nggak ngerti ya, takutnya malah infeksi terus kemasukan jadinya benda asing di dalam telinga. Gitu. Oke, jadi itu sudah dikasih tahu ya sama dokter Syafira kalau misalnya untuk peduli yang namanya telinga. Jadi memang ada faktor-faktor membawa kayak keturunan juga bisa menghasilkan kotoran yang keras ya dokter ya. Untuk pembersihan telinga sendiri itu dianjurkan minimal berapa hari sekali nih dokter? Biasanya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali gitu ya. Oke, dengan menggunakan yang bahannya lembut, boleh cotton bud tapi jangan terlalu keras atau diputar-putar ya dok. Itu takutnya nanti yang malah bahan kapasnya masuk ke telinga ya dokter ya. Oke. Dan untuk selanjutnya mungkin Anda ingin bergabung kembali atau melalui line WhatsApp kami di 0821792790. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini dari ini nggak ada nama ya.
Boleh tahu nggak sih kelebihan dan kekurangan program cek kesehatan gratis bagi siswa di sekolah? Karena saya sebagai orang tua ini belum mendengarkan bahwa anak saya ada cek kesehatan gratis. Saya juga berdomisili di Kota Palembang. Oke, ini mungkin dokter yang mana mau jawab? Silakan dokter. Boleh dokter Haikal, boleh dokter. Oke, pertanyaan yang bagus. Mungkin kalau sebelumnya harus tahu dulu dari sekolah mana, karena biasanya kalau sekolah itu memiliki puskesmas yang wilayah kerjanya. Nah, mungkin kalau ibu kurang mendapat informasi itu biasanya bisa dari puskesmasnya atau dari pihak sekolah yang kurang menyampaikan. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, kalau kelebihannya ini tidak sama sekali tidak dipungut biaya. Dan pemeriksaannya termasuk pemeriksaan yang lengkap seperti medical check up. Jadi akan sangat sayang sekali apabila mahal ya dok kalau di rumah sakit ya. Iya, pasti dipungut biaya. Ada periksa darahnya juga kan? Ya. Untuk anemia anak-anak. SMP. Nanti untuk SMP itu nanti ada pemeriksaan darah. Ya. Jadi ada juga pemeriksaan gula darah pun ada. Jadi kalau misalnya dilewatkan itu sangat sayang sekali. Nah, cuma ya itu tadi kekurangannya mungkin dari keterlibatan dari orang tua sendiri, misalnya tadi mengisi kuesioner, atau misalnya ada juga dari pihak sekolah yang tidak kooperatif, kurang kooperatif. Nah, itu yang jadi kekurangan untuk CKG ini. Baik, kita kembali ke dokter Kiki. Dokter, ini memang cek kesehatan gratis ini banyak yang pro dan kontra mengenai vaksin HPV ya katanya ya. Apakah betul sudah tepat sasaran ini kalau untuk anak-anak sekolah sudah dicek tentang HPV tersebut, dokter? Ya, terima kasih Mbak ya. Ini satu juga yang agak menyulitkan kami untuk mengedukasi gitu. Jadi memang HPV ini adalah salah satu imunisasi yang bukan baru, hanya program saja yang baru, tapi ini sudah lama sekali ada, dan ini memang sudah tepat sasaran. Sudah sangat tepat sekali sasarannya untuk anak sekolah. Itu pun tidak dari kelas 1 tapi dari kelas 5 SD. 5 SD, 6 SD dan kalau tidak salah tahun ini mulai SMP ya. Jadi HPV itu adalah vaksin untuk mencegah kanker serviks. Jadi ini hanya diberikan pada anak perempuan, tidak pada anak laki-laki, karena kanker serviks ini di Indonesia termasuk salah satu penyebab kematian yang cukup tinggi untuk wanita di Indonesia, dan sangat disayangkan sekali kalau kita tidak mau menerima vaksin HPV ini. Dan kenapa untuk anak-anak? Karena anak-anak kalau kita dewasa, terutama yang sudah menikah atau yang sudah melakukan hubungan seksual, itu sangat disarankan untuk melakukan pap smear. Kemudian kalau memang hasilnya negatif bisa langsung melakukan vaksin HPV ini. Nah, untuk vaksin HPV ini juga dilakukan kalau orang dewasa itu 2 kali ya, 2 kali. Kemudian kalau untuk anak-anak ini hanya 2 kali juga, anak 2 kali dalam jangka waktu 1 tahun ya, 1 tahun. 6 bulan, maaf, 6 bulan. Kemudian kenapa anak-anak juga karena tidak perlu melakukan pap smear dulu. Ya, kalau yang sudah melakukan hubungan seksual harus melakukan pap smear. Dan kenapa tidak mau, itu sangat disayangkan karena vaksin ini cukup mahal. Bukan cukup mahal, mahal banget. Mahal banget gitu kan. Sayang sekali kalau misalnya tidak kita manfaatkan. Kalau ada hoax di luar sana yang mengatakan nanti macam-macam gitu, sepertinya belum ada bukti secara data dan riset. Dan data justru menunjukkan bahwa vaksin ini benar-benar dapat mencegah kanker serviks pada wanita. Jadi memang pemerintah sudah sangat tepat sekali memberikan vaksin HPV ini untuk anak sekolah. Tadi kan diprioritaskan anak kelas 5 ya dokter ya. Nah, kalau untuk mereka yang bisa dikatakan belum menstruasi, apakah juga bisa dilakukan vaksin HPV tersebut? Bisa ya. Bisa. Jadi tidak harus menunggu siswi yang menstruasi, tapi sebelum menstruasi ini bisa dilakukan vaksin HPV ya dokter ya? Ya, karena bukan melihat menstruasinya tapi melihat usia. Ya, melihat usia. Untuk ini kalau misalnya mereka yang sudah melakukan vaksin HPV siswi sendiri, mungkin ada efek sampingnya dokter? Nggak ada. Bukan seperti DPT yang demam gitu ya, tidak ada. Mungkin hanya nyeri saja bekas bekas suntiknya, tapi itu biasa ya. Nyeri biasa bekas suntikan, itu pun tidak terlalu lama. Jadi jangan perlu khawatir ya, karena ini mengingat harganya memang sangat mahal. Jadi harus digunakan sebaik-baiknya untuk siswi. Sangat sayang sekali kalau tidak mau
mau. Baik. Nah, tadi kan sudah vaksin HPV, terus juga tadi pemeriksaan telinga. Kalau Dokter Haikal sendiri, kalau untuk pemeriksaan gigi itu seperti apa juga nih dokter? Ya, nah tadi juga mau ditambahkan selain yang disampaikan Dokter Safira bahwa kasus terbanyak itu telinga, ada lagi kasus yang paling banyak lagi dijumpai pada anak sekolah itu gigi berlubang. Jadi setelah beberapa kali kita turun ke sekolah itu hampir sekitar 85-90% anak SD itu mengalami gigi berlubang. Jadi itu sesuai juga dengan hasil dari CKG dari Kementerian Kesehatan bahwa gigi berlubang itu peringkat 1 masalah penyakit di Indonesia. Nah, jadi dengan adanya CKG ini yang diharapkan akan rutin dilaksanakan setiap setahun sekali, itu diharapkan nanti siswa itu rutin diperiksa giginya setiap setahun sekali. Jadi apabila kita jumpai giginya berlubang, itu kita sarankan untuk segera ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat supaya cepat ditambal. Baik, Dokter Haikal, kalau ke dokter gigi kan memang rada-rada beda ya sama dokter-dokter lainnya gitu ya. Tapi Dokter Haikal juga ada trik nggak sih pada saat mungkin pasiennya berkunjung ke Dokter Haikal biar anak-anak ini santai atau menyenangkan pada saat ke dokter gigi, mengingat dokter gigi kan alat-alatnya ada bor, terus ada kayak pencukit gitu. Gimana ini edukasinya dokter? Ya, biasanya kita melakukan edukasi kepada orang tua terlebih dahulu, itu diupayakan jangan sampai menakuti anak. Jangan sampai mengancam anak, kalau misalnya nggak nurut nanti ke dokter gigi nanti disuntik. Nah, ancaman itu nanti itu akan tertanam dalam diri anaknya. Ke doktrin sendiri. Jadi diupayakan sedini mungkin untuk melakukan pemeriksaan gigi ke dokter gigi sedini mungkin, jadi supaya anak itu tidak trauma. Biasanya memang pada kunjungan pertama itu biasanya kita tidak lakukan tindakan, kita perkenalan dulu. Periksa dulu giginya, perkenalan dengan alat-alatnya supaya anak tidak takut. Untuk Puskesmas Sabukingking sendiri itu kita juga memiliki akuarium ya. Ya, akuarium berisi kura-kura. Nah, itu biasanya anak-anak tuh hiburan ya. Ya, mereka saling cerita sama teman-temannya. kalau di Puskesmas Sabukingking itu ada akuarium, ada kura-kuranya. Jadi anak-anak itu begitu dipanggil tuh langsung antusias masuk. Langsung mau. Jadi jarang sekali anak-anak yang datang itu berobat ke puskesmas itu keluarnya itu dalam keadaan menangis. Jadi itu sedikit edukasi dari Dokter Haikal. Tapi kalau untuk jam operasional dari Sabukingking sendiri, buka dan tutupnya kapan nih dokter? Kita buka setiap hari kerja Senin sampai Sabtu. Untuk hari Senin sampai Kamis itu buka 7.30 sampai jam 14.00. Hari Jumat itu 7.30 sampai 13.00 dan Sabtu 7.30 sampai 13.30. Sabtu juga buka ya dokter ya? Baik. Ini sudah dikasih edukasi. Mungkin ada yang belum tahu Sabukingking itu di mana dokter? Silakan dokter. Puskesmas Sabukingking itu ada di Kelurahan Sungai Buah dan memang posisinya memang tidak di pinggir jalan besar, jadi masuk ke jalan perumahan. Jadi banyak orang yang tidak tahu, tapi bisa dilihat di Google Maps, nanti diarahkan oleh Google Maps ke sana. Itu mungkin bisa lebih jelas ya, daerah mana dokter? Patokannya itu dekat Pasar Lemabang. Pasar Lemabang. Dari Pasar Lemabang itu ada gapura di sebelah kirinya, itu masuk nanti lurus. Setelah nanti ada petunjuknya nanti ada petunjuknya lagi. Berarti di daerah Lemabang gitu ya. Dokter, karena lintas waktu kita ini sudah mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita ke Dokter Syafira dan Dokter Haikal, Dokter Kiki Ayu mungkin bisa memberikan edukasi untuk masyarakat atau juga pendengar kita untuk cek kesehatan gratis untuk siswa. Silakan dokter. Terima kasih Mbak. Memang CKG ini, cek kesehatan gratis ini adalah program pemerintah yang sangat bagus sekali dan sangat sayang untuk dilewatkan. Jadi untuk orang tua murid, untuk guru-guru itu supaya mendukung kegiatan ini, karena memang cek kesehatan gratis ini juga akan membantu anak kita juga untuk belajar lebih baik lagi. Itu sudah sangat dipastikan lagi dengan adanya hasil cek kesehatan gratis ini, kita bisa mengetahui masalah apa yang dihadapi oleh anak-anak ini. Karena sering sekali kan ada gangguan belajar di anak, kita sering bilang anak ini kurang nangkep lah, apalah, ternyata mungkin ada gangguan kesehatan di anak-anak tersebut. Dengan adanya cek kesehatan gratis ini, kita tahu, ternyata penyebabnya misalnya mata atau telinga dan lain-lain yang menyebabkan anak-anak tersebut
sulit untuk mendapatkan menerima pelajaran dari sekolah itu. Dan terima kasih juga nih untuk Bapak Ibu guru yang sudah sangat mendukung sekali kegiatan ini, karena sebenarnya anak-anak murid itu lebih dengernya ke ibu gurunya daripada ke petugas puskesmasnya gitu ya. Dengan adanya dukungan penuh dari Bapak Ibu guru semua yang ada khususnya di wilayah Puskesmas Sabukingking, kami sangat berterima kasih sekali sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sekali. Dan untuk orang tua jangan takut, ada pertanyaan dari Ibu tadi ya, anak saya takut, jangan takut, tidak perlu takut. Justru ini adalah momen atau kesempatan yang tidak boleh disia-siakan, dan ini hanya setahun sekali. Oke. Ini untuk programnya sampai kapan nih dokter? Kita insya Allah sampai September. Sampai September, sampai ini ya, sekolah secara menyeluruh ya dokter? Iya, Oke. 30 sekolah. Baik, ke dokter Syafira, pesan-pesannya untuk pendengar kita dokter, silakan dokter. Jadi untuk CKG ini ya mudah-mudahan nanti dari semua pihak tolong didukung ya. Jadi kalau memang ibu-ibu yang punya anak-anak di usia sekolah bisa dengan cara mengisi link yang diberikan oleh guru-guru, kemudian dipersiapkan anaknya, dan juga untuk lebih aware ya terhadap kesehatan. Jadi dengan adanya CKG ini kita bisa mendeteksi dini dari berbagai macam penyakit gitu. Jadi insya Allah kedepannya akan terwujud dari masyarakat sekolah yang sehat. Oke, itu tadi dari Dr. Syafira Sepriana. Ini dari PJJ Kesehatan Gratis Puskesmas Sabukingking. Kita ke Dr. Haikal, Dr. Gigi Haikal, silakan dokter. Oke, baik. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Dr. Kiki dan Dr. Syafira juga, jadikan momen CKG ini sebagai momen yang sangat disayangkan untuk dilewatkan, hanya 1 tahun sekali, dan itu pemeriksaannya banyak, pemeriksaan lengkap. Jadi itu juga jadikan momen untuk mengubah mindset dari berobat itu jadi ke pencegahan dengan pemeriksaan seperti itu. Oke, ada media sosialnya nggak sih dokter untuk Puskesmas Sabukingking? Ada dong. Boleh di-share nih dokter? Boleh. Untuk Syafira yang nge-share-nya PKM Sabukingking. PKM Sabukingking. Oke. Ayo di-follow. Nanti kalau mau lihat edukasi di situ banyak ya dokter ya. Iya, dan jangan takut lagi. Jadi Puskesmas itu bukan tempat yang menakutkan, dan harusnya itu adalah benar kata Dr. Haikal tadi, pencegahan itu lebih penting daripada pengobatan. Dan jauh lebih murah pencegahan daripada pengobatan. Baik, terima kasih Dokter Kiki, Dokter Haikal, dan Dokter Syafira yang sudah hadir bersama kami di Pro 1 untuk pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itulah tadi bersama kelima narasumber kita untuk pagi hari ini. Ada PLT Kepala SD Negeri 62 Palembang, Ibu Desi Karlina SPD. Terus juga bersama praktisi pendidikan dari UIN Raden Patah Palembang, ada Bapak Dr. Afriantoni MPDI, dan bersama Dr. Syafira Septriana MKes, PJJ Kesehatan Gratis Puskesmas Sabukingking, dan ada Koordinator Usaha Kesehatan Sekolah, ada Dr. Gigi Haikal, terus juga bersama Kepala Puskesmas Sabukingking, Dr. Gigi Kiki Ayu Marlina MKM. Dan nanti untuk Anda yang belum sempat menyaksikan siaran kami, bisa saksikan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan memberikan informasi lainnya ke ruang dengar Anda hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, bersama saya Dela Wawi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pastikan